bisa menerangi kita ketika kita masuk ke alam kubur. Di alam kubur kita tanpa teman, di alam kubur kita tanpa saudara, di alam kubur kita tanpa siapapun yang mau menemani kita. Istri yang katanya cantik menemani kita sehidup semati, ketika kita meninggal ternyata istri itu tidak mau menemani kita. Suami yang katanya cintanya mati, cinta sampai mati, tidak ada di dunia duanya kecuali engkau yang satu, istrimu itulah. Tapi ketika istri meninggal, suami tidak mau menemani istrinya. Ketika anak itu cinta kepada orang tua, mati-matian cintanya, apapun diperjuangkan, apapun dilakukan. Ketika dia pengabdian diri kepada orang tuanya, tapi manakala orang tuanya meninggal, tidak ada satupun dari anak itu yang mau menemani dia masuk ke alam kubur. Ternyata harta yang kita kumpulkan selama ini, Masya Allah, jutaan bahkan miliaran harta yang kita miliki, ketika kita tinggalkan harta itu, satu pun tidak ada yang kita bawa. Walaupun perbuatan kita begitu banyak, ternyata hasil daripada perbuatan kerja kita di dunia, harta kita, mobil kita, semuanya kita tinggalkan. Tak ada satupun dari harta kita yang kita bawa kecuali amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di alam kubur kita sendiri, tanpa adanya teman yang dulu katanya cinta, muhibbin, muhibbat, orang yang dermawan, orang yang perhatian kepada kita, sementara itu mereka hanya menyaksikan, mengantar kita masuk ke liang lahat, mereka kembali lagi ke rumah masing-masing, ditinggal kita sendiri di alam kubur tersebut dalam suasana sunyi, gelap, tanpa alas, seperti manakala alas yang kita pakai di rumah kita. Ternyata dalam kubur kita beralaskan tanah merah saja, berlampuan tanah saja, tidak ada lagi teman. Itulah alam kubur. Keindahan ketika orang memiliki amal di alam kubur, tapi siksa bagi orang, rasa ketakutan, kecemasan akan muncul ketika orang masuk ke alam kubur tidak memiliki amal ibadah. Itu yang kita khawatirkan. Oleh sebab itu 7 perbuatan yang akan menerangi kita di alam kubur. Yang pertama, al-ikhlasu fil ibadah. Ikhlas di dalam semua ibadah yang kita lakukan. Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah diperintahkan manusia semuanya, makhluk semuanya, wa ma umiru illa liya'budullah, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, ibadahnya yang seperti apa? Mukhlishina lahuddin, yaitu orang-orang yang ibadahnya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih ikhlas? Kalau ikhlas itu dalam gambaran simpelnya, kita tidak mengharapkan apa-apa kecuali ridho Allah. Itu namanya keikhlasan. Ibadah yang kita lakukan tanpa mengharapkan apapun dari Allah. Kita melihatnya bukan karena apa-apa, kita melihatnya bukan karena siapa-siapa dalam melakukannya, pun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas. Kita ibadah bukan pengen dipuji orang-orang lain. Kita ibadah bukan pengen dapat nomor 1. Bahkan kalau ibadah kita gembar-gemborkan, ibadah kita seakan-akan orang lain supaya tahu semuanya. Memang ada beberapa ibadah kata Allah, contoh sodakoh, ketika kita umumkan itu sodakoh, intufuha otutuha pani'imahiyah, kau tampakkan intuduha watutuha pani'imahiyah, boleh. Ketika kita bersodakoh, lalu sodakoh kau tampakkan sodakoh itu, lalu kau berikan sodakoh itu bagus kata Allah. Tapi buat otufuha bahwa khairul lakum, tapi ketika kau menyembunyikan sodakoh tersebut, itulah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata ikhlas dalam ibadah menurut Al-Imam Al-Ghazali itu jalannya ada 3. Orang dikatakan ikhlas tidak boleh keluar dari jalur yang 3. Ketika jalur 3 dalam ibadahnya, berarti dia udah keluar daripada nilai keikhlasan. Yang pertama adalah orang yang ya'budullah fisabilil khawf. Orang ibadah, dia termasuk ikhlas ketika ibadahnya, dia jalannya itu karena takut kepada Allah. Ibadah kita, sholat kita, puasa kita, kalau ditanya lu kenapa ibadah, saya takut dengan siksa Allah, itu ikhlas. Kau kenapa ibadah, kau mau melaksanakan sholat malam, kau tahajud tengah malam, Allah mengatakan ketika mau sholat malam, kata Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah. Ketika kau ada rasa takut derajatnya jatuh, kau melakukan sholat malam, ketika itu ada rasa takut muncul, takutnya muncul di hadapan kepada Allah, engkau pun ikhlas dalam beribadah. Ketika kau berpuasa, Allah menyampaikan ada balasan bagi orang-orang yang berpuasa, yaitu surganya Allah. Apa surga apa? Surga Ar-Rayyan.
Royan disediakan bagi orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Jangan sampai kita tidak dapat bagian daripada pahala yang Allah sediakan, surga yang Allah sediakan. Apa itu? Yaitu surga yang namanya Ar-Royan. Takut kita. Makanya kita mau berpuasa. Tapi ketika berpuasa, kita takut tidak mendapatkan Royan, surganya Allah. Itu adalah jalan ibadah. Ibadah yang masuk kategori ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada orang yang ibadahnya itu fisabilir roja. Ibadah tapi mengharapkan sesuatu dari Allah. Dan ini termasuk orang-orang yang ikhlas. Dia ibadah pengen dipanjangkan umur. Dia ibadah minta sama Allah supaya umurnya dipanjangkan, diberikan kesehatan. Dia memanjatkan asma Allah, beristighfar dia kepada Allah, baca Quran dia kepada Allah, komunikasi melalui bacaan-bacaannya itu dengan Allah. Tapi ada sebuah harapan. Kenapa? Ketika dia mau beribadah kepada Allah, Allah semoga-moga memanjangkan umur saya. Semoga Allah memberikan rezeki kepada saya. Semoga Allah memudahkan masalah saya. Semoga Allah mengeluarkan dari permasalahan yang ada. Itu adalah fisabilir roja. Dan orang yang beribadah, ketika itu menginginkan sesuatu rahmat Allah, roja rahmat Allah, mengharapkan nikmat Allah. Ketika itu orang dikatakan masih ibadah dalam kondisi dia ikhlas kepada Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan apabila ada yang benar itu datangnya dari Allah, sesuatu yang salah itu murni dari pribadi saya. Saya ucapkan selamat berbuka puasa. Semoga Allah mencatat semua kebaikan pada hari ini dalam melaksanakan ibadah puasa, baik ibadah yang wajib ataupun ibadah yang sunnah, dan menjadikan bekal kita nanti ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berbuka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.